Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Saliat Nadra dengan NIM 22045017 dari sesi 225 dengan dosen pengampu Dra Eldani MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT tugas akhir saya, yaitu implikasi azas-azas pendidikan sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep atau ide. Gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau setelah selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal. Pada poin A, yaitu belajar dan fase-fase perkembangannya. Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat vital. Dikatakan belajar apabila membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Selanjutnya itu fase-fase perkembangannya. Yang pertama yaitu fase perkembangan masa remaja, yang keempat fase perkembangan masa dewasa awal, selanjutnya yaitu fase perkembangan masa setengah baya, dan yang terakhir yaitu fase perkembangan masa tua. Selanjutnya yaitu B, konsep belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah satu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan manusia. Dan C yaitu tahap proses belajar pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu adanya motivasi, yang kedua yaitu perhatian pada pelajaran, yang ketiga menerima dan mengingat, yang keempat adalah reproduksi, yang kelima generalisasi, dan yang terakhir itu menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan balik. Selanjutnya pada poin D yaitu membentuk kemandirian melalui pendidikan sepanjang hayat. Ada 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang terakhir yaitu learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pada poin E yaitu implikasi pendidikan sepanjang hayat, ada 6 kategori dalam pengimplikasian pendidikan sepanjang hayat ini. Yang pertama yaitu pada para buruh tani, yang kedua yaitu golongan remaja, yang ketiga para pekerja yang berketerampilan, yang keempat para teknisi dan golongan profesional, yang kelima para pemimpin dalam golongan masyarakat, dan terakhir itu para anggota masyarakat yang sudah tua. Jadi, kesimpulan dalam implikasi azas-azas pendidikan sepanjang hayat ini ialah pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini karena manusia perlu terus-menerus menyesuaikan diri agar dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah. Proses pendidikan sepanjang hayat di samping merupakan tuntutan masa kini untuk menyesuaikan, juga memberi peluang bagi seseorang untuk terus berkembang. Baiklah.